lihat dia gali dari dalam dasar laut, kemudian ditarik minyak itu ke atas, kemudian dia dia akan menaiki potensial yang akan kita desain sesuai dengan hitungannya tadi. Artinya apa? Bahwa dari dasar ke atas itu bisa, tapi dengan catatan energinya harus lebih besar. Nah, bagaimana cara menghitung itu? Maka kita hari ini akan belajar terkait dengan hukum yang sudah familiar gitu ya. Waktu SMP Anda sudah belajar, waktu SMA juga Anda sudah belajar terkait dengan prinsip energi, yaitu adalah hukum Bernoulli. Saya izin share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Maka di situ dikatakan ada yang namanya persamaan Bernoulli atau Bernoulli equation, gitu ya. Di mana pada suatu penampang badan air, fluida, misalkan di pipa, kemudian di saluran, di sungai, maka persamaan Bernoulli akan selalu berlaku. Di situ dikatakan adalah nilai Z atau datum di sini. Z adalah datum. Nanti saya jelaskan apa itu datum. Nilai datum ditambah dengan P per rho kalikan dengan gravitasi. Berarti apa ini? Rho kalikan gravitasi. Apa ini? Gamma. Gamma. P per gamma. Berarti apa? P per gamma sama dengan apa? P per gamma apa berarti jadinya? Masih ingat? Masuk lali. Manometer kemarin P per gamma sama dengan apa? H atau ketinggian. Ya, H atau ketinggian air. Jadi suatu datum atau titik awal perhitungan ditambah dengan H ditambah dengan V kuadrat per 2G sama dengan H besar atau dia adalah konstan. Maksudnya seperti ini. Saya langsung pindah ke pin saya biar langsung paham. Saya siapkan pin saya dulu ya. Saya siapkan pinnya dulu. Sudah terlihat pin saya? Sudah terlihat pin saya? Sudah, Pak. Ada, Pak. Anda lihat sini. Semisal saya punya potongan memanjang pada suatu sungai, seperti itu. Misalkan ini adalah penampang 1 di sini. Ini adalah penampang 2 di sini. Air akan mengalir dari 1 ke 2. Ini ya. Nah, dikarenakan dia mempunyai energi atau perbedaan energi, maka dia akan mengalir dari 1 ke 2. Tapi secara dasar persamaannya, maka kita akan mengenal persamaan Bernoulli itu pada 2 persamaan equation di penampang 1 maupun penampang 2. Tadi ada istilah datum, ada istilah P per gamma, ada istilah V kuadrat per 2G. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama mulai dari datum. Apa yang disebut dengan datum? Datum adalah titik awal Anda menghitung energi pada suatu penampang. Kalau dasar sungai seperti ini, maka biasanya datumnya diambil di dasar sungai. Maka inilah yang kita sebut sebagai datum.
datum adalah titik awal perhitungan energi. Kalau di penampang 1, maka di sini ada nilai Z1 dalam satuan meter atau dalam satuan panjang. Di 2 berarti nanti dia adalah Z2. Oke. Paham? Dari sini datum? Paham ya? Saya pelan-pelan, coba pelan-pelan. Paham untuk datum? Jadi saya ulang lagi, datum adalah titik awal kita menghitung persamaan energinya, baik di penampang 1 maupun penampang 2. Kemudian selain datum, tadi ada namanya P per gamma, atau tadi ngomongnya adalah apa? P per rho dikalikan dengan gravitasi. Apa itu? Ini adalah tinggi air yang ada di sini. Ini adalah P per rho kalikan G. Berarti ini adalah P1. Atau P1 per gamma airnya. Atau Y1. Berarti dia adalah ketinggian air. Atau yang menyebutkan H1 sama saja. Ya. Karena ada aliran berarti dia punya ketinggian. Paham P per gamma atau Y1? Bisa dipahami? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Paham ya? Nah, dikarenakan tadi dia mempunyai energi, maka ada yang kita sebut sebagai garis energi. Di lapangan ini tidak ada, karena ini garis semu, hanya untuk membantu kita dalam menghitung. Nah, ini garis putus-putus warna orange ini. Garis energi akan selalu sejajar dengan permukaan airnya. Berapa tinggi garis energi ini sampai dengan permukaan dari air, inilah yang kita sebut sebagai nilai V1 kuadrat per 2G. Kecepatan di titik 1 Anda kuadratkan dibagi dengan 2 kali gravitasi. Sehingga ini adalah seluruh komponen persamaan di penampang 1. Z1, Y1, V1 kuadrat per 2G. Ada pertanyaan sampai di sini? Paham untuk penampang 1? Paham ya? Saya pindah ke penampang 2. Sama, berarti nanti di sini ada Z2. Berarti ini apa? Ini apa ini? Apa ini? Tinggi? Y2. Ya tak? Berarti ini apa? V2 kuadrat per 2G. Nah, ingat, kalau garis energi atau kita sebutkan adalah EGL ya, energy line. EGL, energy grade line. Kalau titik EGL di penampang 1 dan titik EGL di penampang 2 dia sama segaris lurus, maka dia tidak mempunyai perbedaan energi, sehingga alirannya akan diam. Jadi kalau aliran diam dapat ditulis nilainya adalah, atau persamaan Bernoulli-nya adalah nilai Z1 ditambah dengan P1 per gamma ditambah dengan V1 kuadrat per 2G akan selalu sama dengan Z2 ditambah P2 per gamma ditambah
V2 kuadrat per 2G, nilai energinya akan selalu konstan atau hanya konstan. Ada yang menyebutkan H, ada yang menyebutkan delta E. Maka ini selalu konstan. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Sehingga dilihat EGL-nya, posisi EGL-nya seperti apa. Kalau EGL di sini akan sejajar dengan EGL di sini, artinya alirannya akan diam. Dia tidak punya perbedaan energi, sehingga dia pasti tidak mengalir. Maka persamaan yang keluar adalah ini. Z1, P1 per gamma V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 plus P2 per gamma plus V2 kuadrat per 2G sama dengan H atau delta E. Atau dia tidak ada pergerakan atau konstan. Paham sampai di sini? Silakan. Ada pertanyaan? Nah, kalau kondisi seperti ini berapa nilai Z1 dan Z2? Kalau kondisinya seperti ini, sejajar seperti ini, datumnya di 1 titik, berapa nilai Z1 dan Z2? Berapa, Rek? Halo? Anda lihat, nilai Z1 dan Z2 dia sejajar. Ya, artinya apa berarti? Sama. Artinya Z1 dan Z2 nanti akan saling menghilangkan. Jadi nanti di sini dia bisa saling menghilangkan. Kalau kondisinya adalah seperti ini. Sehingga nanti saya tanya, misalkan berapakah energinya, berarti nanti P1 per gamma min P2 per gamma plus V1 kuadrat per 2G min V2 kuadrat per 2G. Dibawa ke sini semua. Maka ini akan selalu konstan, sama. Dengan catatan nilai EGL-nya tidak ada perbedaan dalam satu garis lurus. Paham sampai di sini? Ayo tanya, sebelum nanti ada beberapa model-model lagi. Kan nggak mungkin kita akan mendesain suatu saluran, kita akan mendesain suatu perpipaan, kita akan mendesain pengendalian banjir sungai kalau alirannya diam. Pasti dia punya perbedaan EGL. Nah, nanti kita lihat bagaimana modelnya. Yuk, tanya sampai di sini, adakah pertanyaan? Bisa ya? Tanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Buat H atau delta E itu maksudnya EGL-nya gitu. Gimana, Pak? H atau delta E ini adalah perubahan energi. H atau delta E ini kalau nilainya positif artinya dia ada pergerakan. Tadi karena apa? Dasar kita adalah air akan bergerak dari energi tinggi ke energi yang rendah. Maka delta E-nya wajib ada. Artinya apa? Pengurangan dari formula sebelah kiri dikurangi dengan formula sebelah kanan wajib ada nilainya. Baru air akan bergerak. Tapi kalau formula sebelah kiri sama dengan formula sebelah kanan, apa artinya? Berapa nilai H-nya? Berapa nilai H-nya? 0. Kalau H0 apa artinya? Diam. Diam. Kalau diam berarti apa artinya? Konstan gitu. Konstan. Apa artinya konstan? Tidak bergerak. Ya, bulat aja kan itu. Tidak bergerak, apa artinya tidak bergerak? Tidak ada perbedaan energi. Paham? Tidak ada perbedaan energi. Kalau tidak ada perbedaan energi artinya apa? Dia tidak bisa bergerak. Maka wajib kita butuh
beda energi agar sungai atau saluran kita atau waduk kita atau bendungan kita mempunyai pergerakan. Makanya biasanya ini dimiringkan nanti. Nah, nanti saya ajari case yang kedua. Sampai di sini dulu, untuk yang konstan dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Konstan. Bisa? Konstan? Baik. Kemudian sekarang case yang kedua. Kalau ada pertanyaan saya teruskan. Case yang kedua. Saya punya model seperti ini. Saya punya sungai seperti ini. Saya punya air seperti ini. Maka tetap kita akan masuk, ini penampang 1, ini penampang 2. Sini ya. Saya pengen tahu, Anda letakkan datumnya di mana? Di dasar penampang 1 atau di dasar penampang 2? Kan kita mulai dari datum tadi ya. Kita mulai dari titik awal perhitungan. Dimulai dari titik 1 atau titik 2? 1 mungkin, Pak. 1 mungkin. Alasannya, Mas? Karena pergerakan aliran tadi kan katanya dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Berarti nanti datumnya kita mulai dari 1. Gitu ya? Iya, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Betul. Ada yang lain? Ada pendapat lain? Ada pendapat atau ada yang setuju datumnya saya letakkan di titik 2? Boleh atau tidak saya letakkan datum di titik 2? Ayo, boleh apa enggak, Rek? Saya letakkan datumnya di sini, boleh atau tidak? Ya, boleh. Ya, kan? Anda boleh letakkan datum di nomor 1, atau boleh Anda letakkan datum di nomor 2. Tinggal nanti persamaannya mengikuti. Misalkan dari datumnya di 2, misalkan. Maka nilai Z1 adalah beda tinggi ini. Ya toh? Berapa beda tinggi di dasar saluran antara 1 dan 2? Berapa delta H di sini? Maka, berapa nilai Z1 di sini? Berapa meter? Misalkan, di sini plus 30, di sini plus 29, maka Z1 saya berapa? Di sini misalkan plus 30 elevasinya. Di sini plus 29. Maka Z1 saya berapa? 1. Ya kan? Gitu ya? Itu kalau Anda pilih datumnya di sini. Maka nilai Z1-nya ada. Tapi kalau Anda ambil di sini datumnya, apakah boleh? Boleh. Nah, kalau ini tadi, nilai Z1-nya berarti ada nilainya. Berapa nilai Z2 kalau saya ambil datum di sini? Berapa nilai Z2 saya? Berapa nilai Z2 saya kalau datumnya saya ambil di penampang 2? Berapa Z2? Loh. Kok enggak ada suara? 0. Ya. Artinya dia berhimpit dengan datum, maka dia tidak punya ketinggian, maka dia adalah 0 meter. Tapi kalau Anda pakai datum di sini, berapa nilai Z1? Kalau saya datumnya di sini, berapa nilai Z1? 0. Berapa nilai Z2? 1.
1? Min 1. Min 1. Paham ya? Jadi tinggal Anda sepakat di mana datumnya. Boleh di titik 1, boleh di titik 2. Artinya kalau di sini, maka nilai Z2-nya tidak ada, Z1-nya ada. Kalau di sini, nilai Z1-nya tidak ada, nilai Z2-nya ada. Tinggal positif negatifnya. Oke? Nah, kalau saya mulai misalkan datum dari sini. Nilai Z1. Ya. Nilai Z1, kemudian ini adalah nilai P per gamma, kemudian ada energi lain, ya toh? Tadi lagi ngajar di rumah. Boleh kan perkin diganti, mesinnya diganti, lain. Oh, itu yang buat FT itu kan? Iya, yang itu. Ya boleh aja kalau semisal dari sana nggak masalah diganti. Tapi nanti cocok dengan berarti yang lain. Iya, makanya kayak DB-nya kan diganti lagi. Iya, itu. Tapi sudah BP sudah pertanyaan banyak. Berarti ini adalah pertanyaan BPK. V1 kuadrat kan 60 ya. per Sebenarnya 60 itu memang nggak ada di dalam teks yang Ya? normal. Normalnya kan berarti Z1 P1 per gamma C1 kuadrat per 2. Di sini berarti Z2 lebih 70 boleh, nah 50 boleh. Nggak masuk akal. Kok jalan menyangkut tidak masuk akal. P2 kuadrat per 2, P2 per gamma, dan di sini ada namanya V2 kuadrat per 2G. Nah, kalau lihat seperti ini, saya pengen tahu delta hanya konstan apa bernilai. Kalau seperti ini delta hanya konstan apa mempunyai nilai? Maka ini akan selalu ada nilai. Lihat ini EGL-nya di sini, yang satunya EGL-nya di sini. Maka kalau saya tarik garis lurus, maka ini adalah nilai dari delta E atau H-nya. Sehingga persamaan saya bisa tulis nilai Z1 P1 per gamma ditambah dengan V1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 P2 per gamma ditambah V2 kuadrat per 2G bukan sama dengan E atau H, tapi ditambah H atau delta. Sehingga kalau saya pengen tanya, berapakah delta H atau E-nya, tinggal dipindah ruas. Berarti nanti Z1 min Z2 plus P1 per gamma min P2 per gamma plus V1 kuadrat per 2G min V kuadrat per 2G sama dengan H atau delta E. Berapa tingginya? Setinggi ini. Jadi EGL-nya ini adalah sejajar dengan permukaan, saluran, kemudian delta E-nya adalah setinggi ujung EGL bagian hulu dengan beda ujung EGL bagian hilir. Itulah nilai delta H-nya kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik. Silakan kalau ada pertanyaan. Bertanya, Ya, silakan Mas. buat penempatan apa H atau delta E-nya itu di ruasnya bebas atau gimana? Maksudnya penempatan delta E-nya bebas ya apa maksudnya? Itu kan ada Z1 plus P1 per gamma plus P1 kuadrat per 2G sama dengan Z2 dan seterusnya plus
per delta E. Bukan H per delta E ya, ini H atau delta E. Atau delta E, ya. Ya, Pak. terus Nah, itu kayak penempatannya gitu, Pak. penempatan apa ini? Ini, Persamaan. Pak, plus Oh, H iya. atau delta E-nya. Ya enggak apa-apa, kamu berarti misalkan buat sebelah kanan, berarti nanti yang ini kita pindahkan ke sana, gitu kan ya? Kan sama aja. Tapi kalau dipindah ke kiri, berarti nanti min delta H. Min delta E atau H. Berarti nanti Z2, min Z1, dan seterusnya. Ya toh? Ya. Terima kasih. Pak, di sini bertanya. Ya, silakan. Kalau itu kan miringnya ke bawah kanan. Kalau miringnya itu ke kiri bawah. Berarti Dibalik. Iya, dibalik Ya, terus? Di persamaan itu yang H-nya itu tuh perbedaan energinya itu berarti sebelah kiri ya Pak di persamaan. Ya, persamaannya berarti yang lebih besar adalah sebelah kiri. Ya, kalau dibalik. Oke, Pak. Ya. Tinggal nanti Z1-nya berapa? Tinggal lihat beda elevasinya. Oke? Semuanya dalam satuan meter, ya. Ini semua dalam satuan meter karena ini adalah tinggi energi. Semuanya dalam satuan meter. Pertanyaan saya, V-nya Anda dapat dari mana nanti? Kalau hanya kan ketinggian ini ya. Kalau V-nya? Apakah V1 dan V2 sama? Pertanyaan saya. Maka nanti kita akan tetap menggunakan kontinuitas flow atau persamaan kontinuitas. Q sama dengan apa? Debit adalah luas penampang dikalikan dengan kecepatan. Ya, Anda bayangkan, semisal kalau saya punya perpipaan, saya sambungkan pipa diameter 3 in di hulu, ini tampak atas ya, kemudian nyambung lagi ke pipa dengan diameter yang lebih kecil, 1,5 in di bagian hilir, seperti ini. Mana yang menimbulkan kecepatan lebih tinggi? Yang 3 in atau yang 1,5 in? Dengan debit yang sama. Yang mana yang lebih tinggi? 1,5 in. Kenapa 1,5 in lebih tinggi? Karena penampangnya lebih kecil. Karena penampangnya lebih kecil. Kalau penampangnya lebih kecil, maka V-nya akan besar. Anda buat analogi pada saat Anda siram-siram pakai selang, gitu ya. Dengan debit yang sama, Anda siram tanaman Anda pakai selang diameter kecil dengan selang diameter besar, maka kecepatan jatuhnya air akan lebih besar dengan penampang selang yang lebih kecil. Sehingga A dan V akan selalu berbanding terbalik. Jadi V akan tergantung dari luas penampang. Ya, jadi ini akan tergantung dari luas penampang. Begitu juga dengan tinggi. Y-nya ini tadi, atau H kecil tadi, P per gamanya tadi. Analoginya seperti ini. Misal Anda beli aqua 1,5 liter, begitu ya. Kemudian Anda punya 2 bejana. Bejana 1, Anda buat ember ukuran 30 cm diameternya, kemudian bejana 2, 60 cm. Pertanyaan saya, kalau 1,5 liter aqua itu Anda tuangkan ke 2 bejana tersebut, mana yang menimbulkan tinggi yang paling tinggi? Atau depth, ketinggian air yang paling tinggi? Diameter 30 atau diameter 60? Paham maksudnya? Jadi saya punya 2 bejana. Bejana 1 ukuran 30 cm, bejana 2 ukuran 60 cm. Kemudian botol aqua itu, air botol di aqua itu Anda tuangkan di bejana 30 dan bejana 60. Anda kemudian ukur ketinggian airnya. Mana yang mendapatkan ukuran lebih tinggi? Di bejana 30 atau air di bejana 60? Dengan sama-sama 1,5 liter. Bejana 30 kali Pak. Kenapa bejana 30 lebih tinggi? Karena luas penampangnya lebih kecil.
Karena luas penampangnya lebih kecil. Jadi luas penampang lebih kecil menghasilkan H lebih besar. Ingat ya. Penampang lebih kecil menghasilkan H lebih besar. Penampang lebih besar menghasilkan H lebih kecil dengan debit yang tetap. Selama tidak ada perjalanan masuk debit lain, maka debit di titik 1 akan selalu sama dengan di titik 2. Yang berbeda adalah komponen hidroliknya. Kalau nanti penampang 1 lebih besar, maka hanya semakin kecil. Penampang 2 lebih kecil, maka hanya naik lebih besar. Tapi debitnya tetap. Selama perjalanan dari titik 1 ke titik 2 tidak ada air yang masuk lagi, maka nilai hanya akan selalu tetap. Yang berbeda adalah nilai A dan nilai V. Nilai A lebih besar, V mengecil, A lebih kecil, V membesar. Itu yang kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Jadi kalau di lapangan, kita ngukur sungai misalkan, atau kita ngukur saluran, itu kan beragam penampangnya. Pasti dia mempunyai penampang yang tidak seragam. Ya, ununiform flow jadinya. Aliran tidak seragam. Nanti di hidrolika kita belajar itu. Berarti kalau sudah tidak seragam, pasti A-nya akan berbeda. Karena A itu adalah penampang basah. Ada unsur H di situ. Hanya bisa berbeda-beda. Walaupun debitnya tetap. Akan tergantung dari bejananya. Misalkan di sini bejananya segi 4, misalkan. Salurannya segi 4. Di penampang 2 salurannya trapesium. Jelas nanti hanya akan berbeda. Walaupun debitnya akan tetap. Karena fluida akan mengikuti bagaimana bentuk dari bejananya. Kalau A berbeda, jelas nanti V-nya akan berbeda. Semakin kecil A, V-nya akan meningkat. Semakin besar A, V-nya akan turun. Dan debit selalu tetap. Ingat ya, saya tekankan lagi. Nanti di WS tidak boleh salah. Debitnya akan selalu tetap. Selama tidak ada aliran masuk maupun aliran keluar pada badan air yang akan kita hitung energinya ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya punya soal, nanti saya kirimkan ke WA Group, kemudian Anda hitung perhitungan dari soal ini. Bentar ya. Saya belum kasih PowerPoint-nya karena nanti ada jawaban di bawahnya. Saya screenshot-kan saja. Bentar, saya screenshot-kan saja. Saya ke grup ya. Bentar. Hidrologi, ini fluida ya. Oke. Ini satu lagi. Ya, sudah terlihat di grup. Nah, case tadinya adalah ini. Case tadinya adalah ini. Jadi perhitungan energi kalau di lapangan itu contohnya ada di model seperti ini. Nah, jadi ini modelnya seperti model tangga. Jadi kalau Anda pernah jalan dari arah Raya Purwosari atau Purwodadi bahkan di Raya Malang Surabaya,
lewat bawah ya, nggak lewat tol. Itu di sebelah kiri jalan kalau dari arah Malang itu ada sungai. Nah, sungainya itu bertangga. Nah, kenapa dibuat bertangga? Karena dia akan mengurangi energi agar tidak terjadi scoring atau gerusan. Maka sungai bawahnya itu, dasar sungainya dibuat bertangga. Itu yang kita sebut sebagai cascade atau shot, got miring, itu namanya. Nah, kalau saya punya suatu got miring dengan data sebagai berikut, lebar B1-nya adalah 2 meter, kemudian air kedalamannya di titik 1 adalah 2,4 meter, kemudian dia mengalirkan debit sebesar 11,52 meter kubik per sekon. Nah, air tersebut akan mengalir pada suatu shot atau got miring, seperti yang saya katakan tadi. Ya, jadi kalau sungai-sungai atau saluran-saluran di hulu, misalkan di Kota Malang ini kan dia mempunyai elevasi yang sangat tajam. Nah, biasanya sungai atau salurannya itu dibuat bertangga atau cascade, atau ada yang menyebutkan shot atau got miring. Kenapa dibuat shot atau got miring? Digunakan untuk meredam energi agar tidak terjadi scoring. Nah, bentuknya seperti ini. Ini tadi, yang B-nya tadi 2 meter, ketinggiannya berapa tadi? 2,4, debitnya 11,2. Nah, di sini. Kemudian dia meluncur lewat got miring atau shot, kemudian dia diterima oleh penampang 2 di bagian hilir. Nah, kalau seperti ini jelas ya, datumnya jelas di sini, kemudian Anda buat nilai Z1, Y1, V1 kuadrat per 2G, ada IGL, kemudian ini Z2, Y2, V2 kuadrat per 2G, plus delta H. Nah, ini adalah potensi perbedaan energi atau kehilangan energinya sebesar ini. Nah, air jelas akan mengalir. Kenapa? Karena ada delta H. Tapi kalau dia horizon seperti ini, maka delta H-nya konstan atau 0. Karena ada got miring atau shot, maka dia ada delta H. Nah, pertanyaannya adalah, di slide berikutnya, jika nilai V2 di hilir tadi 9,6 meter per sekon, dan tidak terjadi kehilangan energi. Apa artinya? Dianggap tidak terjadi kehilangan energi. Apa artinya? Sama mungkin, Pak. Apa? Sama. Sama? Apa nih yang sama? Energinya. Nah, berarti delta H-nya 0 atau delta E-nya 0. Dianggap ya. Jadi ini karena ini soal, berarti nanti kita buat sesuai dengan desain kita. Tapi kalau nanti di lapangan tidak mungkin terjadi. Bila tidak terjadi kehilangan energi, artinya H atau delta E-nya 0, maka pertanyaannya berapakah beda Z1 dan Z2? Dengan catatan diketahui V2-nya adalah 9,6, V1-nya adalah yang ini tadi. Sorry, V1-nya belum ada. B-nya ada, Y-nya ada, G-nya ada. Maka Anda cari V1 kan bisa. Ya. Pertanyaan pertama, kalau nilai delta H-nya 0, berapakah beda Z1 dan Z2? Pertanyaan kedua, kalau nilai delta H-nya ada, berapa nilai delta H-nya? Sebesar setengah V1 kuadrat per 2G. Berapakah beda energi Z1 dan Z2? Atau beda elevasi Z1 dan Z2? Nah, kalau di lapangan pasti keadaan nomor 2 yang terjadi. Nggak mungkin nomor 1. Tapi karena ini soal, saya coba untuk, kalau yang awalnya tidak ada kehilangan energi, yang kedua ada kehilangan energi. Nah, jadinya seperti apa? Beda tinggi Z1 dan Z2. Nah, kerjakan minggu depan kita bahas. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa? Ayo tanya, kalau belum mengerti tanya. Kalau sudah mengerti ya sudah. Berarti minggu depan kita lanjut. Silakan, ada pertanyaan untuk tidak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Itu kan tadi nilai V1-nya belum diketahui, Pak. Nilai apa? Pakai nilai V1. Ya. Nah,
Itu berarti pencariannya pakai persamaan kontinuitas tadi ya, Pak? Iya, berarti nanti carinya pakai kontinuitas. Ada debit, ya kamu punya debit. Kamu punya B, kamu punya H atau Y. Berarti kan dapat V toh ya? Oke, Pak. V sama dengan Q per A. A. A-nya berarti B dikalikan dengan H. Kan gitu ya? Gampang ini ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi itu ya salah satu cara kalau kita di lapangan untuk meredam energi. Jadi nanti kalau ada teman-teman dapat pekerjaan drainase, pekerjaan irigasi yang dia ada di elevasi yang sangat tajam, Anda tidak perlu melakukan cut and fill karena dia akan menimbulkan biaya yang besar. Maka salah satu cara mengakalinya dipasang shut atau got miring. Dibuat bertangga seperti itu ya. Jadi yang awalnya seperti ini, misal saya contoh sedikit saja. Misalkan Anda punya sungai yang sangat curam begitu ya nantinya. Nah, sungai curam ini akan menimbulkan adanya gerusan atau scoring yang sangat membahayakan bagian hilir, biasanya seperti itu. Misalkan sungai awalmu seperti ini, awalnya tajam sekali. Sungai-sungai yang ada di hulu itu biasanya dia mempunyai tipe aliran yang sangat tajam. Maka terjadi biasanya alirannya sangat cepat sekali. Ya, kalau terjadi banjir bandang itu pasti kecepatannya jauh lebih besar daripada sungai-sungai bagian meander atau bagian hilir. Nah, Anda tinggal potong seperti ini. Nah, ya, sehingga airnya akan mengikuti. Nah, karena hidrolik jam, maka energinya akan berkurang. Tapi kalau ini langsung, maka dia akan mempunyai kecepatan V yang sangat besar. Maka di sini biasanya akan growong, tergerus, karena V-nya besar sekali. Ini habis nanti biasanya di dasar sungai yang sebelah sini. Nah, biasanya ini akan kita buat gasket atau shut atau got miring. Nah, sama energinya ya. Anda hitung nilai datum, berarti datumnya dari sini misalkan. Berapa nilai Z1 di sini, kemudian berapa tinggi air di sini, Anda pasang EGL-nya, Anda pasang EGL-nya di sini, maka delta H-nya ketemu. Inilah delta H-nya. Tinggal ukur H di sini, V di sini, H di sini, V di sini berapa, pakai ini. Ya, kita pakai current meter atau alat ukur kecepatan itu. Oke, ada pertanyaan? Sudah selesai sampai dengan Bernoulli untuk minggu ini. Bisa ya? Coba di rumah ya. Nanti kalau ada yang kesulitan, Anda boleh WA di grup. Oke? PPT belum saya kasih karena masih ada jawaban dari PR Anda di bawahnya slide saya itu. Saya pengen Anda tahu dulu. Saya pengen coba dulu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa akhiri. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, selamat siang. Saya izin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.